Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Bertemu kembali di channel YouTube Komunitas Padang Masyar. Kali ini saya Loresta Nusantara akan membersamai teman-teman semua di segmen Milenial Berbicara. Nah, sore ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh Mbak Najwa Zanuba. Ya. Spesial hari ini. Apa Mbak Najwa? Per tanggal 1 Juni 2021 itu artinya hari ini adalah hari spesial, yaitu hari lahir Pancasila. Betul sekali, hari lahir Pancasila. Kalau kita berbicara tentang hari lahir Pancasila, Mbak Najwa, ini khususnya kita generasi milenial. Jadi sore ini kita akan mengupas tuntas atau berbincang-bincang tentang Pancasila di mata generasi muda atau milenial. Betul. Nah, Mbak Najwa, ya, kalau kita lihat perkembangan saat ini, generasi muda itu cenderung bisa dibilang sudah mengalami penurunan budaya ya. Dalam artian apa yang menjadi dasar budaya bangsa kita itu sedikit banyak sudah mulai dilupakan oleh generasi muda. Betul. Nah, menurut pandangan Mbak Najwa itu apa yang membuat generasi muda itu mengalami hal-hal seperti itu ya. Oke, mungkin dilihat dari kita breakdown ke bawah, pendidikan karakter mereka itu kurang seperti itu. Jadi mereka lebih terseret dengan arus globalisasi yang ada. Misalnya sekarang yang lagi viral ini adalah K-pop. Mereka akan berkiblat pada K-pop. Oke, sebentar, K-pop benar sekali. Tapi kira-kira Mbak Najwa sendiri itu penggemar K-pop bukan? Iya dong, cuma tetap ada line guide-nya. Jadi nggak yang seneng banget tapi tetap mensupport kayak gitu. Tapi masih tahu tentang inilah ya, budaya, tetap mengingat budaya bangsa kita sendiri kayak gitu. Betul. Jadi tetap ada line guide-nya. Jadi tetap ada garis-garis di mana ketika kita menyukai sesuatu harus tetap kita berpedoman pada ideologi kita. Ideologi bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila. Nah, ya benar sekali Mbak Najwa ya. Jadi kalau saat ini itu memang banyak generasi muda yang lebih bangga atau lebih senang mencintai dengan budaya luar. Adanya budaya luar yang masuk mulai dari budaya barat, budaya K-pop istilahnya kalau sekarang ini. Anak SD bahkan untuk ukuran emak-emak atau ibu-ibu istilahnya saat ini itu sudah kegandrungan dengan yang namanya K-pop. Nah, kalau menurut Mbak Najwa sendiri, generasi muda saat ini itu masihkah menganggap Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa kita? Kalau dilihat dari situasinya saat ini, itu mungkin ada beberapa, tidak semuanya yang benar-benar masih bertahan pada ideologi Pancasila tersebut. Bahkan menurut aku ngelihat dari teman-teman atau lihat dari situasi sekarang, bahkan mereka menganggap Pancasila hanya sebatas sila-sila yang mungkin tidak perlu diimplementasikan karena memang mereka sudah menganut hal-hal yang menurut mereka lebih keren sehingga melupakan nilai-nilai tersebut gitu. Tapi ada juga beberapa mahasiswa atau milenial yang masih kekeh, masih update, masih menjalankan kehidupan sehari-hari mereka itu berpegang teguh pada ideologi Pancasila, pada nilai-nilai Pancasila ya. Iya benar Mbak Najwa ya. Jadi pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sekarang sudah mulai minim. Nah, kalau kita bisa merasakan, membandingkan ya, kalau mungkin zaman saya dulu istilahnya kita harus menghafal Pancasila, sila pertama sampai sila kelima dan ditambah butir-butirnya. Dan itu tapi benar-benar kita sedikit banyak benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan kita. Sebagai contohnya sila pertama ketuhanan kita benar-benar menjalankan apa yang menjadi perintah agama kita. Sila kedua kemanusiaan, bagaimana kita menghargai, menghormati
dan mengasihi orang-orang di sekitar kita ya. Sila ketiga, persatuan Indonesia itu menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Betul. Dan upacara dulu semangat ikut ya Mbak ya. Betul. Atau Mbak Najwa pernah ikut bolos? Sampai pingsan juga tetap dibelain, tetap harus ikut upacara Mbak. Betul sekali ya. Kalau anak sekarang bisa jadi udah males. Kadang tuh ada yang pura-pura sakit padahal di kelas tuh Mbak, padahal mereka nggak sakit. Jangan diikutin ya teman-teman ya. Ya betul sekali ya. Itu Mbak juga adanya perkembangan teknologi yang cepat seperti saat ini itu kan memang sangat berpengaruh ya terhadap karakter maupun budaya bangsa kita, khususnya generasi muda. Nah, kita sebagai generasi muda itu seperti apa harus menangkal itu semua, bahkan menyaring ya langkah-langkahnya itu seperti apa agar tidak tergerus dan kita tetap bisa mempertahankan budaya bangsa kita yang mana itu sebagai identitas bangsa kita juga. Iya, betul. Jadi kalau dibilang dampak berarti ada dua. Ada positif, ada yang negatifnya ya Mbak Tata ya. Kalau untuk dampak positifnya mungkin dengan adanya pengaruh globalisasi yang makin maju, teknologi yang makin maju, seharusnya kita tuh menjadi milenial yang lebih punya inisiatif yang luar biasa untuk perkembangan bangsa kita juga. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa ternyata milenial pada saat ini itu di Indonesia itu melebihi jumlahnya daripada orang tua dan juga anak-anak. Jadi kita itu mendominasi sehingga pergerakan kita itu benar-benar menjadi pergerakan perubahan. Jadi ketika teknologi saat ini berkembang, kemudian kita bisa memilah yang mana yang baik dan memilah yang mana yang buruk, mungkin kedepannya kita bakal menjadi negara yang luar biasa seperti itu. Misalnya, tapi nggak bisa dipungkirin juga sih Mbak, sekarang juga banyak milenial yang mereka dapat yang ke negatifnya, misalnya kehidupan yang seperti serba western kayak gitu. Trendsetternya justru dari budaya luar, orang luar gitu ya Mbak ya. Jadi lebih kayak mereka mungkin cara berbusananya, kemudian cara pola pikir mereka yang menganggap kebebasan itu adalah hal-hal yang biasa. Padahal ketika kita terjun lagi, kita breakdown lagi ke Pancasila, bahwa hal-hal yang jauh dari Pancasila, jauh dari agama dan kebaikan pada Pancasila itu dianggap hal-hal yang tidak benar gitu. Tapi kalau kita sudah benar-benar menanamkan nih ideologi Pancasila pada diri kita, insya Allah kalau hal-hal buruk itu nggak mungkin nyampe ke kita, karena setiap mau berbuat hal-hal buruk kepikirannya ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Menjadi benteng kita ya. Menjadi benteng kita. Baru kemudian ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan HAM atau apa, kita bisa ke sila keempat seperti itu misalnya. Jadi ya memang kita sebagai milenial itu harus benar-benar kembali lagi sih kepada ideologi kita seperti itu, biar kita bisa tetap menjalankan kehidupan berguna bagi nusa dan bangsa. Iya, luar biasa sekali Mbak Najwa ya. Nah, tapi Mbak Najwa, kalau kembali lagi kita bicara tentang generasi muda saat ini, itu tidak banyak yang istilahnya memaknai Pancasila hanya sebatas itu dasar negara kita. Itu dihafal di pelajaran di sekolah, baik tingkat SD maupun sampai tingkat universitas. Namun sedikit juga maksudnya yang mengimplementasikan nilai-nilai atau butir-butir dari Pancasila itu sendiri, karena mereka tidak paham itu apa dan bagaimana. Nah, untuk memahamkan itu, adakah cara-cara yang efektif menurut Mbak Najwa? Ini berbicara sebagai generasi milenial ya Mbak ya. Kan bisa dibilang kalau kita bicara suara milenial dengan suara orang lama, orang dulu itu berbeda. Nah, itu seperti apa? Mungkin ini juga menjadi salah satu PR ya untuk kita dan juga pemerintah agar lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan para milenial. Misalnya ini agar kita bisa menyelipkan hal-hal nasionalisme di dalam diri milenial, mungkin kita kayak lebih ke pendidik, ke olahraga misalnya. Kan yang disukai milenial itu adalah satu olahraga
dua adalah musik, ketiga adalah film, fashion. Fashion. Mungkin di dalam hal-hal yang disukai millennials ini mungkin bisa diselip-selipkan hal-hal yang bisa membuat kita tersadar akan adanya ideologi kita di Indonesia, bangsa kita itu seperti apa. Jadi sehingga secara tidak langsung hal-hal kesukaan milenial ini ternyata itu ada diselip-selipkan tentang ideologi, itu membuat kita juga tetap berjalan pada koridornya. Jadi melakukan hal-hal yang kita inginkan, tapi juga tetap pada rumusan-rumusan apa yang ada seharusnya yang kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi gitu. Kemasannya yang berbeda kemasannya, ya Mbak ya. Katakanlah kita kalau sekolah dulu benar-benar harus menghafal. Betul, seperti tadi yang saya sampaikan ya, menghafal sila pertama sampai sila ke-5, kemudian butir-butirnya juga. Nah, ini mungkin lebih penyampaiannya yang berbeda, kemasannya yang berbeda. Kalau dulu dalam berupa textbook kita membaca, menghafal. Sekarang bisa tag video tuh, tag video kita ganti ke video biar lebih fun. Iya, karena anak-anak muda sekarang tuh lebih kreatif ya, dan memang imajinasinya luar biasa, daya tangkapnya juga lebih cepat. Nah, seperti itu ya mungkin Mbak yang dimaksud ya Mbak ya. Jadi kemasannya harus apa yang menjadi kesukaan milenial, baru kemudian di situ kita selipkan seperti itu, hal-hal yang bisa membuat kita memahami dasar-dasar itu. Oke, gitu ya Mbak Najwa ya. Nah, ini seru sekali kan perbincangan Pancasila di mata generasi milenial. Nah, sekarang ini Mbak Najwa, kalau kita sebagai generasi milenial merasa apa iya hari ini saya sudah katakanlah udah berbuat apa nih buat negara, atau mungkin perlu nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kita mengimplementasikan atau selalu mengingat tentang Pancasila. Nah, itu kalau kita spesifikasikan lagi peran atau kontribusi generasi muda untuk bangsa dan negara kita, khususnya Pancasila itu sendiri, kira-kira seperti apa Mbak? Sebagai milenial itu ya, kalau ingin memajukan bangsa dan ingin menjalankan kehidupan sesuai dengan ideologi Pancasila, ya yang pertama kita harus menjadi milenial yang berprestasi dong. Milenial yang berprestasi. Betul. Ketika kita berprestasi, kita akan males tuh melakukan hal-hal yang tidak berguna, atau bahasa anak mudanya sekarang unfaedah kayak gitu, udah males mengerjakan hal-hal yang unfaedah. Ketika kita fokus pada prestasi, kemudian kita tidak melakukan hal-hal unfaedah, kita akan jauh dari hal-hal yang jauh dari nilai-nilai Pancasila juga. Jadi ketika kita berprestasi, kita berusaha, kita menjauhkan juga hal-hal buruk dari kita. Misalnya mau melakukan hal-hal negatif nih, tapi karena fokus pada prestasi tidak jadi, lebih fokus untuk beribadah bla bla bla, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin prestasi yang nomor satu. Jadi itu masih nomor satu, prestasi. Oke, selanjutnya apa Mbak? Ketika sudah berprestasi itu Mbak, ketika kita berprestasi kita jauh gitu loh dari hal-hal yang unfaedah gitu, sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu kita inginnya hal-hal yang berguna buat kita gitu. Baru kemudian kan ketika berprestasi itu bisa dimaknai kita bisa belajar bersungguh-sungguh di sekolah, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti karirnya, atau punya skill apa dikembangkan, itu bisa menjadi prestasi juga, seperti itu. Oke, prestasi ya Mbak ya. Kemudian kadang ini kalau bicara prestasi, ada juga yang mengatakan bahwa prestasi itu hanya sekedar penghargaan, kemudian nah khususnya biasanya bergerak di bidang akademik, katakanlah pemenang olimpiade matematika, sains dan lain-lainnya, itu hanya sebatas mereka dapat prestasi, dapat penghargaan, selesai, tidak ada kelanjutannya ya, aksi nyata atau perannya. Nah, itu agar tidak seperti itu, wujud nyatanya itu seperti apa kira-kira Mbak? Kalau misalnya prestasinya lebih ke sekolah, menurut aku sebagai pelajar atau mahasiswa juga, ketika sudah mendapatkan prestasi, mendapatkan prestasi, mungkin dari pihak sekolah kita atau kampus kita itu lebih memberikan reward dan
wadah buat kita agar bisa terus mengembangkan sehingga hal-hal yang semacam ini itu tidak terlupakan gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, ada wadah untuk kita terus mengeksplor apa yang kita bisa kayak gitu. Sesuai dengan minat bakatnya si anak-anak tersebut ya Mbak ya. Jadi itu berarti perannya dari dunia pendidikan ya Mbak ya? Apa hanya peran dunia pendidikan? Sebenarnya kita kalau ngomongin ini semua elemen ya, kita nggak bisa yang cuma pendidikan aja. Cuma sedikit banyak ketika di pendidikan, di dunia pendidikan itu lebih bisa masuk gitu loh Mbak. Contohnya ketika di kampus awal menjadi mahasiswa baru itu ada mata kuliah wajib yaitu pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan kewarganegaraan. Luar biasa Mbak Najwa masih ingat ya? Saya lupa mata kuliah apa aja yang pernah saya terima. Karena itu benar-benar pendidikan karakter banget. Bagaimana kita menghadapi kehidupan nyata setelah ini. Itu benar-benar kita diajari bagaimana memaknai kehidupan dan bagaimana kita berlaku di kehidupan masyarakat gitu. Jadi penting banget. Bahkan ada undang-undangnya loh sebenarnya Kak. Kalau misalnya pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu harus ada. Makanya benar-benar menjadi wadah yang sangat bagus sekali untuk menumbuhkan pendidikan karakter untuk di dunia pendidikan. Walaupun sebenarnya ini tugas semua orang untuk agar kita milenial ataupun semua orang itu tetap berpedoman pada ideologi kita, itu sebenarnya tugas semua orang. Cuma mungkin di pendidikan ini lebih pasnya lagi. Lebih pasnya. Oke, ya betul sekali ya Mbak Najwa, karena memang pendidikan itu memang sumber pendidikan yang tepat gitu ya. Oke, tempat dan waktunya juga sesuai kalau mengenai istilahnya kalau di dunia pendidikan. Oke, itu mungkin ya Mbak Najwa yang bisa kita bicarakan untuk sore hari ini. Itu seru sekali ya kalau kita berbicara tentang generasi milenial atau generasi muda. Dan tentunya berbicara tentang generasi muda tidak hanya sebatas tentang Pancasila. Betul. Itu pasti lebih menarik, ada hal-hal yang lebih menarik lagi. Betul. Yang mungkin perlu kita bahas lagi nggak Mbak di pertemuan selanjutnya mungkin? Sepertinya perlu dengan edisi yang lebih luas lagi. Kita bukan hanya pada ini, tapi kita mengkaitkan juga. Oke, masih tetap tentang generasi milenial. Iya benar, ya? Masih tetap pada generasi milenial. Karena kalau misalnya ngomongin generasi milenial itu nggak ada habis-habisnya teman-teman. Jadi kita selalu tahu ada berita terupdate, teraktual. Itu biasanya generasi milenial tuh cepet banget itu Mbak. Ya, itu tadi teman-teman komunitas Padang Mahsyar, perbincangan saya dengan Mbak Najwa tentang Pancasila di mata milenial. Nah, sebagai penutup, mengamalkan atau memperjuangkan nilai-nilai Pancasila itu tidak mudah, perlu waktu dan harus saling mengingatkan agar Pancasila tidak sekedar nilai-nilai yang tidak punya makna. Jadi sudah menjadi tugas kita bersama sebagai generasi milenial untuk menjaga dan mewujudkan keluhuran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan saya rasa udah cukup ya Mbak ya untuk sore hari ini. Mungkin kita perlu pamit ke teman-teman semua. Dan kita lanjut ke sesi selanjutnya mungkin ya. Nanti mungkin minggu depan atau besok kita tag lagi dengan tema yang berbeda. Tentunya tetap di channel Komunitas Padang Mahsyar. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan perbincangan kami sore hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di segmen berikutnya. Bye.